Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ingin melanjutkan ke sesi 2 ya, tentang materi geografi pariwisata. Semoga rekan-rekan mahasiswa selalu diberikan kesehatan dan bisa menjalankan kegiatan dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke ciri daya tarik wisata atau ciri daya tarik objek wisata, mohon maaf. Jadi pada suatu objek wisata itu memiliki aspek yang mendorong bagaimana objek wisata itu bisa eksis, berkembang dan memberikan penguatan terhadap tingkat kunjungan pariwisata. Yang pertama, sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah dan nyaman, bersih. Ya, secara tidak langsung memang pariwisata itu harus atau objek wisata itu membangun sebuah asumsi daya tarik. Nah, daya tarik di antaranya adalah orang itu kalau mau berkunjung ke objek wisata dia akan merasa nyaman, tenang dan dia akan merasakan sesuatu yang beda dari tempat asalnya. Misalkan di daerah tujuan wisata tersebut kondisinya sangat bersih sekali misalnya kayak gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Nah, selanjutnya adalah aksesibilitas. Nah, aksesibilitas itu keterjangkauan ya. Jadi keterjangkauan. Kalau kita bicara geografi, berarti kita bicara masalah aksesibilitas bahasa keterjangkauannya. Nah, jadi keterjangkauan antara lokasi tempat tinggal menuju ke objek wisata. Namanya objek wisata itu sangat ditentukan sekali dari kondisi infrastruktur. Bagaimana infrastrukturnya bagus, dia akan mudah diakses dan kalangan wisatawan mana saja bisa bisa masuk dan mudah untuk datang. Nah, selanjutnya ciri khusus ya. Jadi pariwisata itu memiliki aspek khusus yang tidak bisa dimiliki oleh eh, lokasi wisata lain. Nah, jadi setiap objek wisata itu memiliki daya tarik tersendiri yang itu menjadi sebuah ciri khas sehingga orang atau wisatawan itu berpikir, oh ya kita ke air terjun Ria Merasap, nah, misalkan kayak gitu. Nah, oh di sana itu cirinya adalah air terjunnya bertingkat misalkan. Nah, itu tidak lepas dari kelangkaan yang memiliki sifat dan sehingga orang itu akan mudah mengingat dan merekomendasikan kepada orang lain bahwa di sana ada sebuah objek wisata yang berbeda dengan objek wisata yang lain walaupun sama-sama air terjun misalkan kayak gitu. Adanya sarana penunjang atau sarana prasarana penunjang untuk melayani wisatawan yang hadir. Nah, jadi di sini namanya objek wisata itu harus ada sarananya. Kalau semakin lengkap sarana prasarananya sehingga wisatawan itu nyaman, itu pasti nanti akan dikunjungi lagi. Apalagi sarana prasarana itu juga ditunjang dari keramah tamahan masyarakat lokal, terus pengelola itu akan luar biasa. Nah, makanya sarana prasarana itu penting. Nah, apa aja sih sarana prasarana yang pokok yang ada di objek wisata? Nah, itu biasanya adalah tempat pembuangan sampah atau tong sampah lah ibaratnya kayak gitu. Terus tempat ibadah. Nah, tempat ibadah itu juga menjadi prioritas. Terus selanjutnya selain tempat ibadah di situ ada lagi apa? Yang tidak bisa dilepaskan toilet. Nah, ini menjadi sebuah pendukung ya bagaimana prasarana itu atau sarana prasarana itu memberikan sebuah dampak yang sangat positif sekali sehingga memberikan dampak kenyamanan juga bagi wisatawan. Nah, Pak, sarana prasarana yang lain apa? Banyak banget. Kita bisa menyesuaikan dengan kondisi objek wisata. Kalau misalkan di wisata alam mungkin ada gazebo gitu ya, misalkan ada ekowisata gitu ya. Nah, di situ menyediakan fasilitas untuk kalau ekowisatanya kita bicara masalah kebun buah gitu ya, misalnya buah apel atau apa, menyediakan fasilitas apa, misalkan paket memetik apel dengan harga berapa langsung diolah di situ. Wah, misalnya kayak gitu. Nah, itu sebuah daya tarik yang memang harus dikembangkan menjadi sebuah ciri ciri daya tarik objek wisata itu sendiri. Daya tarik supaya supaya kita tertarik untuk bisa
datang ke objek wisata itu. Terus yang selanjutnya, nah di sini untuk objek wisata alam memiliki daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus. Ini saya tambahkan kenapa wisata alam itu menjadi sebuah prioritas utama untuk wisatawan datang ke situ atau datang ke objek wisata tersebut. Nah, kesan dari wisata alam itu tidak mudah untuk diadopsi oleh manusia dalam hal ini untuk disamakan dalam konten wisata buatan. Itu pasti beda. Nah, di sini nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara adat, nilai luhur dan sebagainya. Misalkan objek wisata alam yang memang menyajikan menyajikan sebuah karya-karya masa lampau misalkan. Nah, jadi di situ juga menjadi sebuah prioritas, dan atraksi kesenian contohnya itu tidak bisa disamakan. Misalkan kita datang ke Kalimantan Barat dengan berbagai macam jenis atraksi kesenian yang ada, jenis-jenis tarian yang ada, itu tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain walaupun itu satu Kalimantan misalkan kayak gitu. Ini sebuah prioritas. Nah, saya kembali ke konten objek wisata alam, kenapa memiliki daya tarik yang tinggi. Nah, di sini wisata alam itu tadi saya sebutkan merupakan wisata yang terjadi secara alami dan tidak bisa diadopsi dan ibaratnya diadopsi itu ditiru ya dengan tangan manusia gitu ya. Kalau kita melihat ilustrasinya, contoh di Taman Mini itu ada berbagai jenis rumah adat gitu ya. Itu aja rumah adat yang berkaitan dengan basis wisata budaya itu ditiru ya rumah adatnya. Itu tidak seindah seperti rumah adat aslinya yang ada di daerah masing-masing gitu. Nah, itu kita bicara tentang kondisi wisata alam. Kenapa dia hadir dan memiliki daya tarik kekuatan yang cukup tinggi dan sangat potensial sekali untuk dikembangkan. Nah, selanjutnya di sini ada saya sebutkan ya. Kalau anak zaman now atau anak zaman sekarang gitu ya, itu pasti tidak lepas dengan selfie gitu ya. Makanya saya sebutkan di sini top trending wisata selfie. Jadi kawasan-kawasan daerah objek wisata yang ada di Indonesia di mana aja ya, itu sekarang memprioritaskan bagaimana dokumentasi itu penting. Nah, orang kalau sekarang datang berwisata tanpa bawa dokumentasi atau ibaratnya sekarang handphone aja yang memiliki kamera ya, dia tidak akan merasa puas dan tidak akan merasa senang, dan dia tidak akan merasakan adanya unsur bahagia gitu. Nah, kita mengalami dekade yang perubahan yang cukup signifikan ya, dimana di saat kita datang ke objek wisata minimal kita foto selfie, setelah itu kita post ke media sosial, itu kita merasakan bahwasanya kita sudah memang benar-benar puas walaupun di objek wisata itu hanya bentar mampir foto aja. Nah, harga diri kita diangkat melalui apa? Melalui kondisi media sosial kita yang misalkan followernya jadi banyak, yang likes banyak. Itu kebanggaan tersendiri untuk anak-anak sekarang, dan bukan hanya anak-anak sekarang, generasi sekarang, tetapi orang yang memang hidup di zaman digital seperti saat ini. Makanya top selfie ini menjadi sebuah prioritas utama, di mana ada daerah kalau dia menyediakan spot selfie atau spot foto itu atau spot swafoto itu pasti akan banyak yang datang ke situ dan biasanya menjadi trending gitu ya. Nah, ini penting. Sampai ini ada objek wisata, ini saya contohkan selamat datang di top selfie. Wah, luar biasa kalau kita sudah bicara. Pasti orang penasaran. Udah bicara selfie kayak gini, di dalamnya ada apa sih? Dari luarnya biasa-biasa aja, ternyata menyuguhkan pemandangan atau panorama alam yang cukup luar biasa. Misalkan kayak gitu. Banyak sekali daerah-daerah. Nah, kalau ini saya yakin ya. Ini kawan-kawan itu kalau sudah datang ke objek wisata disediakan standing selfie kayak gini, pasti wah luar biasa nih. Prioritas utama nggak mungkin dia ke situ terus dipegang-pegang medianya di sini,
tetapi datang ke situ langsung kameranya mana, kita ayo foto dulu dan sebagainya. Itu ada sunsetnya bagus, itu pemandangan di belakangnya sangat bagus sekali. Nah ini menjadi sebuah media yang meningkatkan daya tarik kekinian, jadi seperti itu. Nah jadi dekadenya beda. Kalau zaman saya dulu waktu kecil, kita minimal udah datang ke lokasi objek wisata, kita foto pakai kamera lama itu, nanti masih dicuci dulu fotonya dan sebagainya. Nah, tapi sekarang beda generasi gitu ya. Kita harus datang, kita harus lihat spotnya, view-nya seperti apa, kita foto, kita upload, itu kebanggaannya cukup tinggi dan harga dan martabatnya naik bila ada yang komen dan yang likes banyak di situ gitu. Ya, selanjutnya ini masih sih foto-foto spot selfie. Ya saya kira banyak sih ya, kayak di kita di sini aja, kayak di Mempawah itu ada ekowisata mangrove, itu pun juga menyediakan spot selfie sehingga masyarakat juga doyan untuk datang ke sana gitu. Nah, saya lanjutkan, ada jenis objek wisata. Ya, objek wisata kenapa saya harus sebutkan ya jenis objek wisata ya. Nah, yang pertama adalah objek wisata alam, natural resources. Nah, objek wisata itu tidak bisa disamakan karena dia memiliki jenis dan karakteristik yang berbeda-beda. Makanya kita perlu adanya pembedaan jenis objek wisata. Namanya wisata alam, pantai, itu tidak bisa kita sebutkan namanya objek wisata budaya, apalagi objek wisata buatan. Jelas itu wisata alam gitu. Nah, terjadi dari proses hasil proses, kalau kita bicara geografi, hasil proses, misalkan kalau gunung berapi hasil proses geologi. Terus kalau kita bicara sungai atau kita bicara pantai, kalau sungai kita bicara hasil proses dari pengendapan, kita bicara kalau pantai kita bicara hasil proses marin dan sebagainya. Nah, terus ada wisata budaya gitu ya. Ciri khas pada suatu daerah itu memiliki konten alternatif dalam peningkatan kualitas historis, yaitu budayanya. Nah, kita setiap datang ke sebuah kota atau kabupaten, provinsi ya, itu kita pasti akan berpikir, wah di sini ini budayanya apa ya gitu ya. Misalkan di sini ini ada jenis tarian apa aja ya, ada rumah adat apa aja ya, saya pengen lihat misalnya kayak gitu. Nah, ini menjadi sebuah ciri khas. Lalu objek wisata buatan manusia. Nah, jadi objek wisata buatan manusia ini sudah berkembang sangat pesat ya untuk sekarang ya. Contohnya apa? Taman bermain, museum. Nah, itu kan buatan manusia. Waterboom, kalau kita di Kalimantan Barat ada di Kuburaya gitu ya. Misalkan apa namanya, waterboom yang ada di Kuburaya, Kubur Resort dan sebagainya. Nah, ini jenis objek wisata. Jadi 3 ya. Jadi harus dipahami kawan-kawan, kalau nanti skripsi tentang objek wisata, jenis objek itu ada 3, tinggal pengembangannya, jenis-jenisnya. Kalau misalkan wisata buatan manusia itu ada jenisnya banyak lagi gitu, nanti kita akan jelaskan. Nah, sedikit ya kita menyampaikan berkaitan dengan pengertian pariwisata. Jadi mohon maaf kawan-kawan, ini masih konten dari bidang pariwisata secara umum dan konsep dasar pariwisata secara umum. Nanti untuk mungkin last minute saya juga akan menyinggung tentang geografi secara keseluruhan. Cuman nanti di sesi slide ketiga insya Allah saya akan menyampaikan tentang ya konten pariwisata yang memang keterkaitannya dengan aspek geografi gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian pariwisata gitu ya. Nah, pengertian pariwisata kawan-kawan sambil baca pun nggak masalah, tapi setidaknya untuk mempermudah kawan-kawan mengingat atau memahami bahwasannya pariwisata itu seperti apa. Kalau saya ambilkan dari Karyono 97, itu adanya sebuah proses ini ya, aktivitas kegiatan yang dilakukan, jelas human, manusia di situ. Orang kalau sudah sendirian itu sudah bisa disebut wisatawan, apalagi kelompok. Dan rata-rata kalau kita berwisata itu pasti kelompok, nggak mungkin kita berangkat ke sebuah objek wisata sendirian ngelamun di pinggir pantai gitu, waduh itu bahaya. Nah,
kelompok di dalam negara atau di negara lain ya, ini pengelompokannya ya. Kalau kita bicara di luar negeri berarti itu wisatawan asing gitu. Nah, kalau kita bicara dalam negeri bahwasanya itu adalah wisatawan lokal gitu. Nah, kegiatan tersebut menggunakan, nah, orang yang berwisata nggak mungkin datang langsung tahu-tahu ada di pantai, nggak mungkin. Makanya pariwisata itu ada rangkaian dari sebuah moda transportasi, kemudian menggunakan media-media jasa atau kemudahan jasa ya, faktor penunjang, dan dia memanfaatkan fasilitas yang ada di objek wisata itu sendiri yang diberikan oleh baik itu pemerintah atau masyarakat setempat sesuai dengan keinginan wisatawan. Namanya wisatawan nggak boleh dipaksakan. Kalau di objek wisata kawan-kawan ikut menjadi bagian dari pengelola objek wisata, kawan-kawan memaksakan wisatawan, itu salah. Berarti animo wisatawan nanti akan berkurang karena adanya sebuah tekanan. Padahal pariwisata itu tidak menghendaki adanya sebuah tekanan, dan dia menghendaki lebih ke apa coba? Lebih ke keinginan dari si wisatawannya itu sendiri. Dia mau apa silahkan di sana, yang penting tidak mengikuti norma dan aturan yang ada di objek wisata itu. Selanjutnya wisatawan atau turis. Kalau kan sering itu ada turis ya, orang luar negeri dan sebagainya. Nah, ternyata turis itu bisa dikategorikan ya seperti aspek pelancong ya. Kalau kita bicara pelancong itu, kalau dia sudah tinggal sementara yang di sini kurang dari 24 jam di negara yang dikunjungi, termasuk pelancong, itu termasuk wisatawan yang melancong. Dan saya yakin kalau lintas negara itu lebih dari 24 jam. Makanya wisatawan sekarang istilah pelancong tuh jarang banget sih disebutkan, karena rata-rata wisatawan dari luar negeri itu menikmati di kawasan objek wisata yang ada di Indonesia aja lah, itu bisa jadi sampai seminggu loh, kadang ada yang sampai 1 bulan, karena sesuaikan budget mereka ya. Ini nanti kawan-kawan juga coba pahami. Jadi bagaimana setiap orang bepergian di tempat tinggal untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dan kunjungan itu sudah disebut wisatawan gitu. Nah, tentang pengertian pendalamannya di Impres ya. Impres nomor 9 tahun 69 itu pertama kali disebutkan bahwa macam-macam informasi tentang wisatawan. Kawan-kawan bisa baca, nanti saya lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini macam-macam wisatawan ada banyak. Ya, di sini ada transit tourism, terus domestic foreign tourism, business tourism, terus apa namanya, indigenous foreign tourism. Nah, ini sebenarnya apa? Wisatawan itu berkunjung itu bukan berdasarkan hanya untuk apa ya, berwisata aja, tetapi dia juga ada, misalkan ada kunjungan kenegaraan ya, mohon maaf ya, ada kunjungan kerja, uh, berkaitan ketemu kolega atau ketemu bisnis ya, mereka seorang bisnismen gitu ya, ya dia datang sambil berwisata sambil kerja gitu. Wah, itu banyak sekali transit tourism. Nah, transit tourism itu kita bicara masalah paket wisata, misalkan kita mau ke berwisata ke Malaysia gitu ya, tetapi kita via perjalanannya via Kuching, misalkan via darat gitu ya. Jadi perjalanan darat sampai Kuching kita berwisata transit, terus kayak kita naik pesawat ke KL atau Kuala Lumpur, dan nanti ada perjalanan lagi menuju ke Thailand misalkan kayak gitu. Nah, ini transit tourism. Nah, tidak bisa dilepaskan karena sesuai keinginan dari si wisatawan itu sendiri. Nah, domestic tourism ya kita bicara lokal. Jadi intensitas masyarakat lokal itu pasti dia akan berkunjung kurang dari 24 jam misalkan untuk menikmati sebuah pantai. Orang Pontianak main ke Singkawang sehari, main di pantai, sore pulang sampai Pontianak malam, ya itu domestic tourism. Walaupun dia nggak nginap tetap dia domestic tourism. Nah, selanjutnya di sini saya ada sedikit gambar, bukan gambar ya, jadi informasi aja. Di sebuah mekanisme atau siklus
wisatawan itu bisa diawali dari bagaimana negara asal, terus dia berkunjung ke negara asing, dia pulang lagi. Nah, jadi tadi plesir itu atau pelancong itu bisa dikategorikan seperti ini. Nah, tapi dari negara asal dia berkunjung ke suatu objek wisata di negara lain, lalu dia akan berkunjung ke objek wisata di negara lain lagi. Nah, itu seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi mekanismenya banyak sih. Nah, selanjutnya pengertian wisata gitu ya. Jadi wisata itu sebuah aktivitas ya. Bagaimana perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela. Kita tidak boleh dipaksakan, namanya berwisata itu nggak jangan dipaksakan. Itu namanya tekanan. Jadi bukan berwisata namanya. Nah, sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Menikmati objek, bukan berwisata itu untuk mencari orang lain atau menemuin kolega, mau bayar hutang dan lain sebagainya, itu enggak. Jadi kita harus tujuannya adalah untuk menikmati objek wisata atau daya tarik wisata yang ada di lokasi objek wisata, dan itu sudah diatur sih di Undang-Undang nomor 9 tahun 90 pasal 1. Ya, saya kira sampai di sini dulu sedikit informasi perkuliahan. Insya Allah nanti next di slide berikutnya kami akan fokus ke intensitas pendalaman materi yang lebih intens. Terima kasih, selamat belajar, tolong dipahami. Ada yang tidak paham, tolong di-share di Google Classroom supaya kita bisa berkomunikasi dan kita bisa diskusi dengan baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.